teman-teman, selamat datang kembali di channel Women Voice. Pada hari ini, kita kedatangan dua orang narasumber, yaitu Mas Irwan dan Mbak Meli. Mas Irwan dari Aksi dan Mbak Meli dari Fari. Sebelum kita ke narasumbernya, pada sesi kali ini kita akan lebih dalam membicarakan tentang perempuan pengguna nafza dan sistem peradilan hukum pidana. Ini masih merupakan bagian dari rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan merupakan launching dari channel YouTube dari Women Voice. Di sesi hari ini kita secara lebih khusus akan membahas tentang bantuan hukum. Jadi di Indonesia ada undang-undang bantuan hukum, nanti akan dijelaskan oleh Mas Irwan dan Mbak Meli sebenarnya apa sih bantuan hukum, siapa yang berhak mendapat bantuan hukum, bagaimana cara mengaksesnya di sesi ini. Sebelum kita langsung ke narasumber, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Meli Bindilianti. Mbak Meli ini sudah terlibat di isu HIV/AIDS sejak tahun 2006. Pernah mengalami penangkapan terkait nafza di Jawa Timur, kemudian sejak saat itu tertarik untuk terlibat dalam bantuan hukum untuk pengguna bersama sebagai paralegal di Forum Akar Rumput Indonesia atau FARI sejak tahun 2018. Saat ini bersama FARI melakukan pendampingan kepada pengguna nafza yang memiliki permasalahan hukum dan juga memberikan edukasi tentang hukum kepada keluarga. Edukasi terhadap keluarga ini menurut Mbak Meli penting karena dapat membuat pengguna nafza dan keluarga memahami haknya sebagai warga negara ketika berhadapan dengan hukum, termasuk hak untuk tidak mendapatkan kekerasan. Halo Mbak Meli, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Ya, selamat datang. Kita terus ada Mas Irwan. Mas Irwan ini saat ini adalah advokat pendamping di Aksi Keadilan Indonesia. Sebelumnya Mas Irwan di tahun 2014-15 itu bekerja di Elsam, kemudian bergabung di Lembaga Bantuan Hukum PK dan menjabat sebagai Kepala Divisi Litigasi. Di LBH PK, Mas Irwan kemudian mendalami isu-isu kebijakan narkotika dan melakukan pendampingan. Di Aksi juga begitu, bersama paralegal Aksi, itu juga turut memberikan bantuan hukum kepada pengguna nafza. Oke, terima kasih Mas Irwan sudah hadir juga. Nah, terima kasih buat Mbak Rinta. Ya, saya Rinta, program manajer saat ini di Aksi. Kita ketemu lagi. Mungkin saya akan ke Mas Irwan dulu. Mas Irwan boleh dijelaskan nggak sih untuk memantik diskusi juga sebenarnya apa sih bantuan hukum, terutama bagaimana itu definisikan di peraturan nasional ya? Kalau bantuan hukum merujuk ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menurut pasal 1 angka 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Nah, itu definisi dari Undang-Undang Bantuan Hukum. Berarti semua orang sebenarnya berhak untuk dapat bantuan hukum gratis, begitu Mas? Berhak. Oke. Nah, apakah ada persyaratannya tuh, misalnya kayak? Kalau itu kembali lagi ke kebijakan dari suatu organisasinya, ya kan? Ya itu, ya kembali ke kebijakan organisasinya. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Bantuan Hukum, itu disyaratkan harus ada surat keterangan tidak mampu, minimal itu. Dan kembali lagi ke lembaganya ya seperti kayak di Aksi Keadilan, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah harus pengguna nafza yang sedang berhadapan dengan hukum dengan barang bukti sesuai dengan SEMA 4 tahun 2010 sesuai gramatur. Itu kan kembali lagi ke kebijakan lembaga ya. Tapi berdasarkan undang-undang itu harus pakai SKTM berarti? Iya, karena dia kan sifatnya nanti si pemberi ini akan mendapatkan APBN dari negara. Oke. Berarti tapi kita kan tahu ya, pengacara kan nggak murah ya, pun misalnya tidak berhak dapat SKTM, tapi kayaknya akan kesulitan memenuhi fee pengacara gitu. Nah, tapi di pasal 56 KUHP
Tapi ini selain masyarakat miskin ya, itu apabila seseorang yang diduga dan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu juga wajib didampingin oleh penasihat hukum. Nah, apabila tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum, dikembalikan lagi. Gratis juga ya kan, tapi ditunjuk oleh penyidik. Atau si tersangka ini memilih cari OBH lain di luar sana. Oke. Kalau pemberi bantuan hukum harus lawyer kah? Kalau pemberi bantuan hukum itu kalau menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 itu menurut Pasal 1 angka 3, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang yaitu advokat, paralegal atau mahasiswa hukum. Jadi mungkin untuk litigasi advokat, tapi di luar non litigasi bisa paralegal juga bisa diperlukan di dalam memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Oke. Oh, berbicara tentang paralegal kan Mbak Meli paralegal ya, gitu. Berarti sudah sering ya Mbak ya, kalau saya dengar cerita Mas Tejo kalau menceritakan tentang Mbak Meli itu selalu, oh Mbak Meli itu hebat Rin, segala macam. Jadi Mbak Meli juga sudah lama ya memberikan bantuan hukum untuk pengguna ya. Ya, masih mungkin memang sejak tergabung di FARI ya, itu di sekitar tahun 2018. Memang awalnya itu ya seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Rinta, sebenarnya itu karena saya sendiri pernah menjadi korban penangkapan dan saya merasakan gak enaknya waktu proses hukumnya itu tuh gak enak. Memang waktu itu saya tidak sampai di proses persidangan akhirnya ya. Nah dari situ saya tuh banyak keponya, banyak kepingin taunya gitu ya. Ini kenapa jadi begini, ini kenapa kayak gini, ini kenapa harus ada uang ini, kenapa harus ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kenalah dengan Mas Tejo dan Mbak Rosma waktu itu. Akhirnya kemudian banyak belajar dan sampai akhirnya memang sampai saat ini masih tetap aktif melakukan pendampingan untuk teman-teman pengguna nafsa yang berhadapan dengan masalah hukum. Kalau waktu tahun 2018 itu Mbak Meli mulai jadi paralegal, berapa banyak Mbak yang paralegal perempuan ketika itu? Kalau perempuan, kalau di awal-awal tahun itu memang belum begitu banyak, tapi kalau untuk, saya lupa sih angka persisnya itu berapa, cuman di tahun ini sudah mendampingi ada 4 orang perempuan. Oh. Paralegal perempuan atau mendampingi perempuan? Mendampingi perempuan, tapi kalau paralegal perempuan kebetulan saya domisilinya sekarang di Jawa Timur dan di Kabupaten Sidoarjo, bukan di pusat kota. Paralegal perempuan yang saya tahu tuh baru saya gitu, dan ada beberapa paralegal lain juga nggak ada sih, belum ada ketemu yang perempuan gitu, yang laki-laki, banyak kan didominasi oleh laki-laki memang. Ya, jangan-jangan Jawa Timur cuma Mbak Meli doang nih. Sepertinya begitu. Iya, sangat sedikit ya Mbak ya jumlah paralegal perempuan. Nah, ya Mbak Meli juga punya pengalaman, udah mendampingi juga pengguna. Nah, tadi Mas Irwan udah sedikit banyak menjelaskan berdasarkan undang-undang apa itu bantuan hukum itu. Nah, satu lagi yang saya belum jelaskan, siapa sih penerima bantuan hukum? Saya belum ke situ tadi. Belum ke situ sih tadi Mas. Gak apa ya Mbak Meli dulu abis itu kita bahas itu. Oke. Jadi menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, menerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Nah, itu syarat dari penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Apa tadi Mas? Berarti boleh diulang? Kategori penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 pasal 4 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Oke. Tadi sedikit banyak kita udah bahas ya tentang apakah harus miskin gitu ya. Nah, itu. Kalau menurut ini undang-undang ini kurang terlalu bahasa frasa-frasanya itu terlalu gimana ya kalau kita ngebaca sebagai praktisi yang mendampingi kawan-kawan yang memang kebetulan perekonomiannya atau dikatakan tidak mampu, bahasanya seharusnya tidak mampu, nggak perlu ada kata miskin ya kan di dalam undang-undang itu. Ya betul.
Kalau sepengetahuan Mbak Meli, berarti teman-teman yang membutuhkan bantuan hukum berarti apakah memang mereka tidak bisa menyewa pengacara begitu, makanya ke paralegal. Ya, kalau pengalaman sih sebenarnya ya setiap yang mengadu ke paralegal yang memberikan laporan untuk minta untuk didampingi itu kebanyakan tidak mampu. Kenapa? Logikanya kalau mereka mampu, mereka biasanya akan memilih 186, kedua akan mencari pengacara sendiri. Jadi kita udah dari situ aja udah nangkep gitu bahwa ketika ngubungin berarti mereka ada masalah gitu, ada masalah dan terutama biasanya berkaitan dengan itu tadi ketidakmampuan keluarga untuk mengakses bantuan hukum baik dari secara ekonomi maupun aksesnya juga mereka kurang paham. Apakah mereka lebih memilih ke paralegal dibanding pengacara gitu, Mbak? Pertama mungkin kalau ke pengacara itu biaya ya Mbak ya. Yang keluarga khawatirkan pertama itu adalah terkait masalah biaya. Ketika mereka menghubungi pengacara otomatis ada biaya dan mereka tuh nggak tahu kan. Keluarga tuh kebanyakan tidak tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengakses bantuan hukum gratis. Nah, akhirnya tetap ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang dia harus mengikuti proses persidangan, biasanya itu kan dalam proses litigasi kan kita tidak bisa, sebagai paralegal kita nggak bisa intervensi di situ. Nah, ketika memang dia bentuknya litigasi, kita akan merefer ke pengacara, kemudian dengan seperti yang disampaikan Mas Irwan tadi, jadi kita akan mengarahkan keluarga untuk ngurus SKTM, kemudian bagaimana alurnya, mekanismenya seperti apa, itu biasanya juga paralegal berperan di hal-hal kayak gitu. Mas Iwan, kalau misalnya ada yang datang misalnya ketemu Mas Iwan sebagai pengacara gitu, apakah mereka kayak punya kekhawatiran, aduh saya nggak bisa bayar nih, gitu. Sehari-hari yang kita terima langsung maupun baik berhubungan langsung atau melalui PON, ya kan? Masalah pasti finansial ya kan. Satu, Pak bisa nggak tolong dampingi anak kami ketangkap di Polsek A, ya kan? Lalu di sana ditunjuk pengacara dari Polsek berinisial Z, terus katanya dia mau bantu anak saya, harus mengeluarkan senilai uang sekian. Nah, kami sedih kayak gitu. Oke, kita mencoba melakukan wawancara kepada si calon klien itu. Ya paling kita bisa lakukan dengan kita nggak ngasih harapan besar ke dia. Ini kita tampung dulu. Ya kalau gitu saya tanya dulu apa barang buktinya Bu? Ganja. Oke, berarti anak Ibu diduga melakukan tindak pidana dengan pasal 111 ya kan? Ya itu barang siapa tanpa hak atau izin menyimpan, memiliki tanaman dan ancaman hukumannya minimal 4 tahun maksimal 12 tahun. Paling kita edukasi. Jadi biar si keluarga ini nggak punya harapan besar. Oh ya kita pakai pengacara, kita bisa putus berapa tahun, gitu juga ya kan. Jadi perlu kita edukasi dulu karena di Undang-Undang 35 ini berbicara minimum maksimum. Kecuali 127 maksimum doang yang kita bicarakan 4 tahun, tapi 111, 112, 114 itu bicara minimum dan maksimum. Kalau menurut Mas Iwan sendiri sejak adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, apakah regulasi itu kemudian memperbaiki akses masyarakat atau masyarakat miskin ke bantuan hukum? Ya, oke, saya dulu juga pernah tergabung di dalam lembaga bantuan hukum yang mengakses dana BPHN ya. Saya nggak mau sebut mereknya apa, dan di tahun 2016 itu semakin marak tuh bantuan LBH itu ya kan. Jadi ketika terdakwa datang di satu ruang sidang dikumpulin, dia ngiter bawa surat kuasa dengan identitas kosong. Agendanya apa? Udah ada PH-nya belum? Disuruh nulis, dikasih identitasnya, didampingin. Ada juga dia bekerja sama dengan panitra, dia bekerja sama dengan jaksa. Nah, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Agar dia bisa menyerap anggaran negara persidangan. Jadi banyak permainan juga. Kalau menurut saya undang-undang bantuan hukum ini harus salah satu direvisi ya, terus dan untuk pengakreditasian itu juga harus benar-benar matang ya, maksudnya pemberi bantuan hukumnya ini jangan dia duduk di kursi PH ketika fakta persidangan ini sangat penting ya kan.
ketika keterangan saksi cukup majelis, Pak, itu sangat disayangkan banget. Padahal itu menyangkut hak kemerdekaan seorang, ya, khususnya penyalahgunaan nafsa. Betul. Kalau dari Mbak Meli sendiri, menurut Mbak Meli, apakah trennya sekarang gitu semakin mudah mengakses bantuan hukum? Atau misalnya kenapa itu semakin mudah misalnya? Apakah lebih banyak LBH, lebih banyak pengacara yang bisa diakses secara legal? Ya, kalau LBH sih banyak, tapi sangat sedikit LBH yang mau menangani kasus teman-teman pengguna nafsa, terutama kalau mereka itu yang pakai SKTM gitu ya. Karena pengalaman terakhir, beberapa kasus terakhir, nggak terakhir aja sih, dari pertama mendampingi sampai sekarang juga kesulitannya, salah satu kesulitannya itu ketika kasus-kasus tersebut masuk ke ranah persidangan, kami di paralegal tuh kesulitan untuk mendapatkan mengakses bantuan hukum bagi teman-teman pengguna nafsa, karena kayak saya sendiri contohnya di Sidoarjo di sini itu belum ada LBH pengampuh yang jangankan mendampingi ya, yang mau menaungi paralegal nafsa saja itu hampir susah sekali di Sidoarjo, itu belum ada. Jadi kebanyakan memang masih sangat sulit diakses khususnya bagi teman-teman pengguna nafsa. Ya. Jadi kayaknya tiap daerah juga berbeda kondisinya ya. Kalau misalnya kita bilang Jakarta, ya banyak banget yang bisa diakses Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir di sesi ini. Mau nanya pendapat Mbak Meli di mata teman-teman pengguna nafsa gitu. Apakah misalnya akses bantuan hukum ini ikut menjamin hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum? Apakah teman-teman merasa, kalau Mbak Meli dulu kan mungkin pernah ada pengalaman ditangkap gitu, berbeda pengalaman dengan sekarang gitu, ada jaminan? Ya, kalau berbicara kita akses ke lembaga bantuan hukum, sebenarnya yang tadi pertama ya jelas kesulitan. Kedua, di mata teman-teman sendiri, saya balik ke diri saya sendiri ketika ditangkap itu, saya pertama yang pasti ada di kepala saya, dan waktu itu saya alami juga gitu ya. Jadi saya cuma mikir, gila nih gue duit dari mana? Yang pertama dipikirin pasti gue duit dari mana gitu. Keluarga gue jauh, kebetulan kan keluarga saya juga tidak di kota ini, jadi gue harus kayak gimana. Dan dari pertama ketangkep itu kan juga sebenarnya APH sudah ada upaya transaksional ya, dengan menyebutkan ya udah kalau mau keluar bayar sekian gitu kan. Nah itu dan sampai sekarang tuh fenomena itu masih gitu ya. Jadi di banyak teman-teman komunitas pengguna nafsa itu kasarannya mereka tuh mau main se-safety apapun, kalau ditangkap lo siap-siap duit gitu. Nah itu yang coba paralegal sampaikan, bahwa ketika teman-teman misalnya, bagi saya pribadi sih menggunakan nafsa itu pilihan masing-masing teman-teman ya, tapi ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka minimal tahu gitu haknya sebagai warga negara tuh apa gitu. Jadi di teman-teman sendiri itu masih ada pikiran bahwa ketika gue ketangkep, gue nggak ada barang bukti, urin gue positif, terus itu akan bisa jadi dipenjarain gitu kan, gue akan masuk persidangan, gue disidang. Nah hal-hal seperti itu masih sampai sekarang itu di teman-teman yang ketangkep itu ada gitu di persepsi mereka. Jadi dan didukung dengan dari APH sendiri, dari penegak hukum sendiri, bahwa meskipun urinnya hanya urin positif, lo bisa keluar, tapi lo harus ngeluarin uang sekian. Jadi teman-teman itu nggak paham bahwa hukum untuk bisa suatu perkara itu bisa dipidanakan itu seperti apa tuh nggak ngerti. Nah itu upaya-upaya yang seperti itu jadi akhirnya peluang untuk si penegak hukum sendiri memberikan upaya transaksional, menawarkan transaksional. Itu sih sebenarnya yang paling masih sangat sering terjadi, khususnya di wilayah saya sendiri. Kayaknya itu penyakit di mana-mana ya, bahwa undang-undang narkotika ini pasalnya memang gampang sekali dijadiin barang dagangan. Berbalik ya di Sidoarjo sama di Jakarta atau di Jabodetabek ya kan. Kalau di sana kesulitan tenaga SDM-nya untuk mendampingi, di sini kebanyakan tenaga SDM-nya ya kan, namun tidak mendalami keadiksian si calon-calon klien dia atau klien dia itu sendiri. Ya betul. Nggak ada sensitivitas di isu penggunaan nafsanya ya. Oke.
saya udah nggak sabar untuk lebih lanjut ngobrol tentang kasus dan juga peran paralegal dalam bantuan hukum. Untuk sesi ini kita akan akhiri dulu di sini. Besok kita akan lanjut dengan lebih dalam ngobrol tentang peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Gitu. Terima kasih Mas Irwan dan Mbak Meli sudah hadir di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu besok.